kita melihat ada demo besar, ada pembakaran, ada sikap pemerintah, ada penjarahan, ada orang meminta maaf, ada orang kemudian menuntut keadilan, ada yang meninggal, ada yang kemudian membuat statement-statement yang menjadi kontroversial dan lain sebagainya. Ketika kita melihat fenomena ini, ya, terutama demonstrasi yang besar ya, akhir-akhir ini, tentu ada sesuatu yang dituntut. Biasanya sih perubahan dari A menuju B, dari satu kondisi menuju kondisi yang berikutnya. Nah, ini yang sering disebut sebagai bentuk dari perubahan sosial. Perubahan sosial di mana ada struktur dan kultur yang berubah sebelum dan sesudah. Nah, proses pergerakannya ini disebut sebagai gerakan sosial. Dan kalau kita mau merujuk teori-teori gerakan sosial, salah satunya itu ditulis oleh John Hennigan. Dia membuat satu konstruksi dari pemikirannya Alan Turing dan Manuel Castells, di mana dia memetakan tipologi gerakan sosial ini menjadi 4. Pertama adalah gerakan reformasi, yang kedua adalah gerakan kultural, yang ketiga adalah gerakan revolusi, dan yang keempat adalah gerakan liberasi atau pembebasan. Tuntutan perubahan seringkali diserukan oleh para pendemo. Kita sering mendengar istilah revolusi misalnya, atau reformasi, atau perubahan-perubahan, atau slogan-slogan perubahan yang lain. Nah, kita akan membahas ini dengan teori yang saya sebutkan tadi yang dicetuskan oleh John Hennigan. Jadi 4 tipologi tadi ini sebenarnya memiliki 2 kutub atau 2 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi struktural, di mana ini melihat besar kecilnya perubahan struktural yang dituntut. Nah, yang kedua, ya, dimensi kedua adalah dimensi nilai atau value yang hendak dibangun atau ide yang hendak dibangun. Nah, dari 2 dimensi ini maka kemudian muncul 4 tipologi atau 4 kuadran. Nah, dari sinilah nanti kita bisa memetakan kira-kira sebuah gerakan sosial ini ada di titik mana dan apa sajakah yang menjadi contoh dari 4 tipologi gerakan ini. Gerakan reformasi itu berada di kuadran pertama, di mana dari sisi tuntutan struktural perubahan ini kecil dan dari sisi perubahan kulturalnya juga kecil. Artinya dia mengatakan, oke, kita berubah, tapi perubahannya adalah hal-hal yang diperlukan untuk berubah. Dan sistem nilai yang berjalan adalah sistem nilai yang sebenarnya sudah ideal. Tinggal dirubah bagian mana saja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, kira-kira itu yang disebut sebagai reformasi. Dan kita sudah menjalaninya di tahun 1998, 1999 hingga kini ya. Inilah fase reformasi yang kita melihat memang tidak banyak ada perubahan-perubahan signifikan dalam aspek struktural dan dalam aspek kultural. Memang ada perubahan di sana sini, tapi kita melihat ada sesuatu yang sebenarnya relatif itu tidak banyak berubah. Nah, yang kedua adalah perubahan di
kuadran kedua ya, yaitu di mana dari aspek tata nilai itu tinggi, tapi dari aspek struktural itu rendah. Jadi mereka mengajukan konsep perubahan itu pada hal-hal yang bersifat value, nilai atau budaya atau kultur, tapi dari sisi struktural tidak banyak berubah. Ini misalnya kita lihat pada masa Jepang pasca Perang Dunia Kedua, atau sebelumnya kita melihat ada perubahan pasca restorasi Meiji. Itu kan perubahan-perubahan yang secara struktural itu tidak banyak berubah, tapi dari aspek nilai mereka membangun nilai-nilai atau membangun kalau dalam bahasa yang kemarin kita sebut itu sebagai revolusi mental, mereka membangun value, membangun kultur yang tinggi, sehingga mereka memiliki inovasi, mereka memiliki perubahan yang signifikan. Nah, di titik inilah struktur dianggap sebagai sesuatu yang sudah relatif ideal, hanya nilai-nilai yang dikembangkanlah, nilai-nilai yang itu harus diperbaiki dan itu signifikan. Misalnya dari yang awalnya malas, mereka kemudian ada value misalnya Kaizen. Kaizen itu kan never ending improvement. Mereka terus gencarkan itu sehingga inovasi teknologi dan seterusnya itu berkembang pesat. Nah, itu yang disebut sebagai gerakan kultural. Revolusi ini adalah tipologi gerakan sosial di mana secara struktural itu perubahannya besar, tapi secara nilai atau kultur atau sesuatu ide yang hendak dibawa ini tidak signifikan atau tidak besar ya, di sisi ideologi atau idenya. Misalnya kita melihat ada fenomena revolusi Prancis misalnya di tahun 1789, di mana kemudian ini membuat Raja Louis yang ke-16 dan ratunya itu kemudian dieksekusi ya di tahun 1793. Nah, di titik ini itu terjadi perubahan struktural yang luar biasa, di mana ada pergantian kekuasaan. Rakyat itu berhasil menggulingkan struktur feodal pada saat itu dan kemudian berganti menjadi struktur yang lebih merata atau lebih egaliter di situ. Hanya kemudian karena proses dari perubahan ini fokus pada perubahan struktural, maka tahun-tahun berikutnya setelah dieksekusinya Raja Louis ke-16 ini terjadi kekacauan yang luar biasa sampai kemudian diambil alih oleh Napoleon Bonaparte saat itu sehingga menjadi situasi yang lebih stabil. Tapi di antara proses itu terjadi kekacauan, terjadi dinamika politik yang tidak sederhana karena memang perubahan pada saat itu tidak menawarkan satu nilai tertentu yang definitif. Intinya mereka punya keresahan bahwa kesenjangan sosial ya yang terdiri dari 3 kalau kita dilihat, first estate, kemudian second estate, dan yang ketiga adalah third estate, di mana yang first estate ini terdiri dari kaum agamawan, kemudian second estate ini terdiri dari kaum bangsawan, dan yang ketiga terdiri dari masyarakat biasa. Nah, masyarakat biasa ini terlalu jauh kesenjangannya dari aspek ekonomi dan seterusnya, sehingga ini melahirkan kecemburuan sosial ya, dan kemudian melahirkan revolusi di situ. Tuntutan untuk hidup lebih bebas, tuntutan untuk hidup lebih adil dan seterusnya. Hanya saja bagaimana keadilan itu dijalankan, bagaimana pemerataan itu dijalankan ini tidak spesifik. Intinya hancurkan dulu sistemnya dan kemudian dialektika proses yang mengikutinya ini diharapkan mampu untuk menciptakan situasi yang lebih baik. Nah, itu yang terjadi di revolusi Perancis. Dan kalau kita melihat, ini juga terjadi pada masa revolusi
Bolshevik pada tahun 1917, di mana pada saat itu Tsar Nicholas II, ya mirip-mirip lah sebenarnya dengan kejadian di Perancis, bahkan ini dilihat sebagai bentuk dari sesuatu yang menjadi efek domino pada saat itu, di mana kaum feodal yang memiliki kekuasaan absolut ini dirasa memberikan satu kondisi yang tidak adil dan membawa kesenjangan ekonomi, sosial, politik yang luar biasa. Dan ini kemudian berhasil digulingkan ya oleh orang-orang Bolshevik, sehingga ini kemudian dikenal dengan revolusi Bolshevik. Nah, pada saat itu juga sama, terjadi ketidakstabilan yang luar biasa yang kemudian baru dari proses itu terjadi keseimbangan baru. Nah, kita melihat seperti itulah revolusi itu terjadi ya. Revolusi di mana proses gerakan sosial yang intensitas struktural gerakannya tinggi, tetapi tidak menawarkan satu ide yang definitif untuk mengganti ide sebelumnya. Kita masuk sekarang ke kuadran keempat, di mana di sana ada satu dimensi perubahan struktural yang tinggi dan ide yang ditawarkan juga tinggi. Nah, saya membaca beberapa literatur, saya menemukan bahwa apa yang terjadi di masyarakat Yathrib ya pada masa Rasulullah ketika hijrah ya berganti, di mana masyarakat Yathrib yang pada saat itu berada dalam situasi transisional ya, mereka dari masa jahiliyah kemudian ditawarkan ideologi atau ide Islam sebagai ide yang diterapkan di tengah-tengah mereka, itu menjadi salah satu contoh menurut saya yang pas untuk menunjukkan ya adanya tipologi keempat tadi, yaitu liberation atau pembebasan, di mana perubahannya signifikan, perubahannya struktural, mendasar, dan juga sudah disiapkan tata nilai ide baru untuk mereplace sistem yang lama atau sistem status quo, di mana pada masa itu setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian Rasulullah menjadi pemimpin negara pada saat itu, negara Madinah, dan diterapkan Islam secara total di Madinah. Nah, ini menjadi gambaran di mana perubahannya struktural dan kemudian secara ide itu juga diganti dengan ide yang baru. Dan menariknya, perubahan sosial yang ada di masyarakat Madinah saat itu, kita lihat tidak ada kekerasan sama sekali. Jadi masyarakat Madinah yang sebelumnya menganut ide-ide lama, itu ditawarkan ide-ide baru oleh Mus'ab bin Umair pada saat itu, dan pemukanya ya, orang Yathrib saat itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun awalnya menolak, kemudian menerima penuh konsep baru itu, dan kemudian mereka rela untuk mengubah konstitusi mereka dari konstitusi lama menjadi konstitusi Islam, dan menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka, yang kemudian dari peradaban Madinah ini berkembang meluas menuju daerah-daerah yang lebih luas dari sekedar Jazirah Arab, berkembang ke Mesir, kemudian ke wilayah barat berkembang ke Tunisia, berkembang lagi ke Maroko, naik ke Andalusia. Kalau sebelah kanan kita bisa melihat berkembang ke wilayah-wilayah Syam atau yang kita kenal sekarang sebagai Suriah, kemudian Palestina, kemudian masuk ke wilayah Afghanistan, bahkan ke India, ke atas masuk ke Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul di wilayah Turki, kemudian meluas masuk ke Asia, bahkan ke Indonesia. Nah, ini adalah salah satu fenomena menarik di mana perubahan ala Madinah ini itu merubah secara struktural, dan dia menawarkan satu ide perubahan yang kemudian kalau kita formulasikan dalam pendekatan teori tipologi gerakan sosial
yang disampaikan oleh John Hennigan ya, merujuk pada pendapat Alan Turing dan Manuel Castells itu sebagai gerakan pembebasan atau liberation movement. Nah, masuk dalam kategori apa nih tuntutan perubahan-perubahan yang sekarang ini muncul atau ingin dimunculkan? Dan satu pertanyaan juga, apakah sejarah bisa berulang? Ya tentu kita akan menunggu dinamika politik yang ada, dinamika sosial yang ada, dan kita akan melihat apakah sejarah akan berulang.